Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Takjil, bahan obrolan untuk berbuka. dengan saya Ihsan Dan saya Hasan. Kita berdua Ihsan Hasan. Oke, mantap. Oke, Kang Hasan. Sekarang episode keberapa nih? Kita episode ketiga ya, mungkin episode Udah nggak ketiga. kerasa ya? Bentar lagi. Iya, bentar lagi kita. Dari total berapa episode Kang Hasan? Banyak sebenarnya. Banyak banget. Banyak banget sampai lebaran. sampai lebaran 5 kayak. Kita akan menemani akhir-akhir puasa. Ya, betul. Pemirsa Terutama di rumah. 10 akhir Ramadan ini kita akan menemani pemirsa di rumah. Iya, sampai teman-teman dapat malam Lailatul Qadar. Betul. Kalau kita udah dapat ya kemarin. Udah kemarin. Kebetulan kita udah dapat kemarin. Teman-teman bisa besok lah gitu. Ya. Nanti kalian cari sendiri. Ya. Hasan, hari ini kita bakal ngebahas yang agak berat mungkin ya. Mungkin agak berat. Karena kita kedatangan pengacara muda, tokoh pemuda juga. Yang pasti Sudah obrolannya daging juga. Dagingnya lebih daging hagyu kayaknya. Iya. Lebih elit dagingnya gitu. Hagi apa wagyu, Bang? Hagyu. Hagyu. Oke. Jadi bakal sedikit berat. Iya. Sedikit berat Iya. bahasanya. Langsung saja kita undang pematerinya. Ya, bentar. Kita bakal ngebahas apa dulu nih, Kang? Oh, ya. Sekarang kali kita ngebahas kebiasaan anak Gen Z dulu kali ya. Wah, berat banget gitu. Baru setelah itu baru yang beratnya. Iya. Beratnya mungkin nanti akan nyambung ke beberapa bidang gitu. Iya, bidang Terutama apa ini tuh? pengacara. Ya. Jadi akan masuk atau sangkut pautnya ke situ seperti itu. Kemana? Ke ya yang dibidangi sama narasumber kita. Wah, betul. Jadi agak berat. Karena narasumber kita adalah pengacara muda dan juga tokoh pemuda. Iya. Mari kita sambut Kang Hadian. Let's go. Silahkan. Kak. Sehat Kang Hadian? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Jatuh. Siap, mantap. Gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah baik. Sebuah kebanggaan Kang Hasan. Bangga banget dong. Berlebihan. Kedatangan tokoh pemuda tuh, Itu aduh. berlebihan ini. Saya tuh kayak apa gitu. Kita mah apa gitu ya? Iya, Aduh. kita mah apa. Sangat kurang kalau gitu. Sangat kurang. Kesibukan apa sekarang Kang? Saya kalau biasalah kegiatan sehari-hari ya dengan profesi lawyer Ya. masih banyak menangani kasus lah. Walaupun di bulan Ramadan ini ya. Ya. Gitu. Dan menariknya malah kayaknya lebih intens deh di bulan Ramadan ini. Alhamdulillah sambil ngejar THR lah. Iya. Berarti kalau lebih intens kerjaan dapat banyak, beneran puasanya berkah. Alhamdulillah. Amin. Setuju nggak? Amin. Mungkin yang dapat Mas Ayu udah dapat ilhamnya baru bulan Nah, Ramadan. jadi kayak gitu emang. Berarti di bulan Ramadan banyak yang bermasalah kan? Gitu. Jadi munculnya baru bulan Ramadan mungkin. Setannya dibelenggu, manusianya Yang main jadi setan. predator. Betul. Kayak gitu Kacau, tuh. kacau. Itu sibuk banget Kang Adian dan Betul. alhamdulillah beliau menyempatkan waktu. Ya, alhamdulillah. Kalau sibuk-sibuk mah biasa gitu kerjaan. Gitu. Tapi kalau nggak salah pulang dari Bandung juga kan? Kayaknya kalau sekarang ya, Cianjur Bandung mah udah biasa ya. Udah makan Sekarang sehari-hari. makanan aja. mainannya Pulau Jawa bro. Amin. Udah bukan Cianjur dong, apalah Cianjur Iya. mah. Alah, kecil Cianjur mah ya. Cianjur mah masih mainan kita. Enggak lah, tapi Cianjur tetep lah. Ya. Pasang sekarang kita mau bahas apa nih Kang? Apa dulu? Ayo. Jadi gini Kang. Gen Z sekarang nih Kang. Ya. Kebetulan kan Kang Adian Gen Z Gen Z juga Kang. Alhamdulillah. Dan masih masuk kategori Gen Z. Masih. Gen Z Ini senior saya. Senior Ah. awal. Jadi Iya. bapak Gen Z. Bapak Gen Z. Bisa, Bapak Gen Z. Ya, ini Gen Z Bapak Gen Z senior. awal. Founding father. Nah, betul. Nah, Masih cocok lah ya. masih bisa. Pokoknya masih cocok. Bisa. Jadi Masih masuk lah. apa sih, ada nggak sih perbedaan gitu kan Ya. antara Gen Z awal gitu sama Gen Z akhir sekarang gitu? Iya. Karena kan sekarang tuh banyak di TikTok itu Gen Z sekarang tuh baperan lah gitu, Oh, apalah gitu. gitu. Kurang Ada nggak sih? aktif lah. Nah, betul. Ada nggak sih Oke. Kurang perbedaannya? inisiatif lah. Iya. Oke. Ada Kalian nggak sih kelahiran berapa berarti? Saya alhamdulillah 2002. Kita 2003. 2002, 2003. Iya. 2003. Jauh umurnya lah. Ah, beda dikit lah. Tapi kalau teman-teman lihat nih mukanya masih agak seumuran. Ya, masih lah, masih Umuran. bisa lah. Bisa lah, masih bisa masuk ini masih. Kalau saya mah berarti kalau mengalami di zaman sekolah banyak sama kaum milenial lah. Iya. Lahiran 95 sampai 96. Kayak orang-orang kayak saya ini kalau di angkatannya agak langka lah 97 Iya. ada 1 2 3 orang. Jadi kayaknya banyak ngikut tren-trennya anak-anak milenial gitu dibandingkan ke anak-anak Gen Z-nya. Baru nih kalau kumpul-kumpul kayak gini
apalagi kalau di kampus ya dulu. Nah, baru ketemu sama yang di bawah jauh tuh gitu. Kalau sekolah jarang lah kayak gitu. Cuman kayaknya kalau stigma kayak gitu, ya apalagi saya ngalamin di dunia kerja ya sekarang gitu. Kadang kalau saya sebagai Gen Z secara pribadi gitu ya, memandang itu nggak bener juga kalau misalkan dibilang Gen Z itu ya kadang dibilang troublemaker lah gitu ya, dari mulai nggak kreatifnya, malas-malasan dan lain-lain gitu. Ini cuman kalau menurut saya sih bagi saya sih ya, ini kayak culture shock aja bagi orang-orang yang boomer dan juga di bawahnya untuk menanggapi Gen Z kayak gimana gitu. Mungkin belum terbiasa aja. Jadi juga kalian paling ntar lagi ya. Iya. Karena masuk dunia kerja ya. Ya itu kita lagi agak khawatir ya kita sih masih nyari follower kali ya. Karena ada lagu Kang Hasan. Aku takut dewasa. Lanjutin Kang Hasan. Zaman-zaman kita kan sekarang paling nyari-nyari follower paling Kang. Jadi kalau misalnya ada bisa ya oper ke kita gitu ya. Staff pengacara kan belum. Boleh kali ya. Bisa. Tapi satu sih kayaknya yang paling kerasain sama Gen Z itu dan mungkin nggak bisa dilakukan oleh milenial dan boomer gitu. Jadi kadang walaupun dibilang ya Gen Z itu selalu pengen cari cara yang instan gitu buat menyelesaikan sesuatu. Nah kalau menurut saya gitu untuk problem solving itu ternyata lebih bagus gitu Gen Z dalam menyelesaikan masalah. Gimana caranya gitu kan untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang cepat gitu. Apalagi kalau ini mahasiswa kali ya. Betul. Nah, kita mahasiswa. Berapa persen kalian mengerjakan tugas dengan pakai ChatGPT? Kalau ChatGPT nggak pernah lah ChatGPT apa itu? Nah, kalau anak Gen Z bilang nggak pernah pakai ChatGPT, itu juga berarti salah tuh. Seorang yang hidup dengan teknologi tapi nggak bisa memanfaatkan teknologi. Saya pakai tiap hari. Ini pakai atau enggak? Saya bikin caption di IG juga pakai ChatGPT. Apalagi jurnal-jurnal kan itu harus harus nyari lah ChatGPT. Iya. Kan kebetulan saya lagi kuliah lagi kan ya. Saya kuliah lagi. Teman elaborasi buat diskusi itu kadang pakai ChatGPT juga tuh. Walaupun kadang unik ya, kadang benar kadang salah juga. Kita kadang perlu baca lagi dan lain-lain lah, harus nggak menyerahkan semuanya ke teknologi juga. Gitu. Saya kan nggak ada teman chatannya jujur-jujuran. Aduh, cewek nggak kalau itu males namanya. Itu mah cewek nggak punya. Cerita sendiri tuh mah. Saya chatan sama ChatGPT aja. Kasihan banget. Kalau itu sih udah beda taraf gitu. Kayak psikolog ya gitu. Butuh bantuan kayak gitu. Benar. Tapi masih normal insya Allah. Iya. Tapi emang Gen Z ini orang yang paling banyak membutuhkan psikiater kayaknya ya. Bener sih. Itu gimana? Dengan mental health-nya kan. Kayak gitu. Tapi nggak tahu ya. Nggak tahu ini menurut kalian kayak gimana ya. Jadi kayaknya itu jadi stigma deh gitu. Stigma itu dalam artian tuh gini. Sebenarnya kan kayaknya biasa-biasa aja kondisi kita tuh ya di dalam bermasyarakat itu gitu. Tapi karena terus itu digaungkan di media sosial dan lain-lain gitu, kok seakan-akan Gen Z itu dekat dengan depresi gitu ya, dekat dengan mental health terganggu gitu. Santai aja gitu. Sebenarnya kan santai-santai aja gitu. Mungkin belum. Janganlah. Jangan. Karena mungkin standar sekarang tuh tinggi banget ya. Itu. Ya, apalagi tuh bener. Kita kadang kan sekarang tuh ada fenomena baru gitu, jodoh standar TikTok. Apalagi lah pokoknya standar-standar yang semuanya dibuat standar TikTok ya. Yang dibuat oleh orang-orang yang nggak tahu lah punya analisisnya dari mana dan pada akhirnya itu punya stigma kayak begitu Gen Z gitu. Iya, standar pasangan, standar kekayaan, standar keren gitu kan. Itu paling parah. Semuanya dari kayak TikTok. diatur sama TikTok gitu kan. Itu paling parah. Paling parah sekarang nih lagi musim bukber kayak gitu ya. Betul. Sok coba. Di zaman bukan jangan Velocity dulu nih. Dari zaman kapan ada yang bisa sewa iPhone gitu kan? Bener banget bukber. Bener. Sewa iPhone juga gitu. iPhone motor juga sampai sewa itu. Aduh kacau. Dan takutnya kan ya kita tuh memaksakan apa yang bukan menjadi kapasitas kita gitu. Akhirnya kayak gitu. Nah justru kayak gitu-gitu tuh. Kalau misalkan kita pakai bahasa yang lebih beratnya lagi Mas ya. Itu ini bukan kesenjangan sosialnya tuh. Itu berat gitu kan. Jadi bukannya cuma kadang adu outfit, adu gengsi. Ya, kacau. kita sekarang masih kuliah. Lulus kuliah nanti.
ketika orang-orang sudah bekerja, kan banyak yang datang ke bukber pakai baju profesinya. Bisa kayak gitu, pakai lanyard ini Pakai lanyard BUMN. BUMN, itu paling sering tuh. Apa lanyard apa? Jangan. Sensor nanti editor. Tolong sensor. Emang maksud Anda orang-orang BUMN sombong-sombong? Enggak, maksudnya itu salah satunya di TikTok maksudnya. Yang dianggap punya kemapanan lah ya. Betul. Aduh, jadi saya yang nyapu. Iya, cuma yang nyapu ini. Aduh. Aduh, kacau. Ya gitu sih emang kayak gitu. Apalagi ke umur-umuran saya ya. Udah adu gengsinya udah luar biasa banget lah kayak begitu. Tapi yang menariknya itu malah jadi ada tren untuk tidak bukber gitu. Iya, Karena kayak gitulah adu nasib bukan mana ada outfit lagi tuh mah. Iya, benar. Karena kan itu ajang silaturahmi memang. Sebenarnya kayak gitu ya. Sebenarnya kayak gitu. Niat awalnya seperti itu. Kalau saya sih ngebandingin sama generasi orang tua saya ya. Kayaknya tuh budaya reuni kayak gitu tuh masih sering banget ya. Orang tua saya kan berarti golongnya boomer lah gitu. Mereka tuh masih mau kontak-kontakan kayak gitu ngadain reuni. Lah generasi-generasi kayak saya ini malas kan kayak begitu dibanding-bandingin dan lain-lain. Ini ada nasib kayak gitu. Karena saya di chat teman lama juga balasnya agak lama. Gitu. Nah, kalau itu sih biasa sama masa lalu. Kayaknya tuh ada masalah di masa lalu ya. Beda itu. Soalnya pembukanya nih, Assalamualaikum San, sehat. Udah ini mah. Antara minjem uang, Manawi. Iya Manawi. Jadi kan kita sama-sama nggak ada uang. Iya betul. Kita juga masih butuh uang kan. Iya, kita sama-sama dari orang tua. Gitu. Jadi saya tuh agak lucu nih di tata bahasa Sunda ini. Manawi itu kan sebetulnya kalimat yang halus ya. Iya betul. Karena konotasinya itu ketika itu digunakan untuk membuka sebuah percakapan itu, konotasinya udah negatif gitu. Jadi stigma di masyarakat jadi berubah. Iya, jadi kayak gitu. Manawi, aduh, sudah tidak enak itu. Udah tidak enak. Manawi ada 300. Ada nggak kan? Lagi aku contoh ya. Tutorialnya nih. Aduh kacau. Gitu. Itu soalnya. Betul. Jadi kalau gadget kayak gitu. Ngomongnya masih Velocity nih. Nah, iya benar. Sekarang ya bahkan sebenarnya kalau di media sosial kan lagi rame banget ya hashtag terkait ketidaksepakatan terhadap kebijakan pemerintah gitu. Waduh. Mulai berat. Kayaknya kalau Genjet ya. Tapi kayaknya kalau Genjet gitu nggak peduli amat sih kayak gitu. Ya, betul. Iya, benar. Banyakan Velocity daripada Benar. daripada hashtag Kita perlawanan gitu. nggak peduli RUU TNI. Oh, RUU TNI nggak sepakat jadi. Sepakat. Ini sepakat. Enggak lah. Apa nih? Gimana nih? Lanjut. Skip dulu ya. Aduh, kacau. Yang penting jedag-jedug. Nah, gitu. kayak gitu-gitu sih. Jedag-jedug. Kayak gitu. Ya. Cuman ya nggak bisa ditolak sih kayak gitu-gitu. Iya, benar. Itu kan natural ya kayaknya dibuat Gen Z mah gitu. Benar. Nggak dibuat-buat gitu kayak begitu. Entah itu siapa yang bikin, jadi ada yang jerak gitu. Iya, kayak begitu. Ya, ada gitu. Kan saya mah pengen bahas yang lebih berat. Apa ya? Apa Boleh. Bahas barbel gitu. Bahas ke gym. Kirain yang daging-daging gitu. Jadi kan sekarang tuh pemuda tuh kita bahas politik ya, karena mungkin ini kapasitas Kang Adian gitu sebagai pengacara muda dan juga tokoh pemuda pasti sangat bersinggungan erat dengan politik gitu kan. Pemuda ini sering dijadikan objek politik, apalagi kita. Gen Z tuh persentase pemilih paling banyak. Nah, dengan persentase ini itu sangat menentukan nggak Kang? Terpilihnya pemimpin, terpilihnya wakil rakyat kan. Gen Z tuh tadi kata Akang nggak terlalu peduli ya. Betul. Jadi Gen Z sering nggak lihat gagasan. Ya, atau FOMO gitu. Kadang asal milih aja gitu. Iya. Siapa yang asal milih maksudnya? Ya, maksudnya kan tadi yang FOMO itu jadi ikut-ikutan aduh. Asal itu FOMO itu Ya tadi karena ketidakpedulian itu betul asal milih. Nah, itu menurut Akang sangat berpengaruh nggak kepada kebijakan politik ke depan? Betul. Gini ya, kalau secara statistik mungkin kemarin kayaknya digadang-gadang kan 52% tuh. 52-58 pemilih. 52-58 ya, kalau KPU saya dari 52. Tapi kita nggak tahu. Tapi kita nggak tahu
Yang benernya Tapi berapa kita nggak nih? tahu data pasca pemilihan. Oh iya. Seberapa banyak sih Gen Z yang datang ke TPS waktu saat iya. memilih tuh kemarin gitu kan. Ya kalau saya sih ngerasainnya gitu ya dari pengalaman dan cerita orang-orang gitu ya, kayaknya mah Gen Z lebih ngedul gitu, lebih malas ke TPS gitu. Kadang datangnya tuh gara-gara ini Kang. Jadi uang pajak tuh jadi datang tuh. Enggak, ada yang lebih parah lagi Orang yang gitu lebih kan. Uang pajar karena dia bangunnya dia nungguin uang pajar jadi belum tidur gitu kan. Dia ketiduran. Oh, telat joblos siang telat joblos gitu. Itu ada yang lebih parah lagi kayak gitu Lebih kan. parah itu. Lebih parah. Dan juga keterlibatan Gen Z-nya sendiri juga kan nggak keukur ya kemarin ya. Nggak tahu kita walaupun gitu kan kalau misalkan tolak ukurnya kita ngelihat dari media sosial kayaknya sih yang ngeremehin politik kemarin ya banyak dari Gen Z juga gitu kan. Dari media sosial ya kayak gitu. Walaupun kadang ada satu pandangan juga bahwa katanya sih anak-anak muda sekarang ini skeptis sama politik. Gitu. Benar. Skeptisnya itu kadang ngelihat ngapain sih gitu kan. Ngapain sih gitu kan pepolitikan gitu dan antipati lah sama politik. Tapi kadang kita juga nggak tahu ya apakah itu berdasarkan data atau tidak. Tapi yang jelas banyak orang yang bisa memanfaatkan ketidaktahuan Gen Z itu hanya untuk meraup suara ya karena gitulah. Benar. Kadang jeleknya demokrasi ya. Saya mau bilang jeleknya demokrasi itu Gen Z yang nggak tahu apa-apa yang dimanfaatkan sama profesor itu suaranya sama satu. Iya benar, setuju. Berarti Akang setuju demokrasi kan? Hah? Ngomongin setuju demokrasi. One man one vote. Berarti Akang nggak setuju one man one vote? Nah, ini saya bisa debatkan kalau ini. Jadi ngomongin setuju nggak setuju demokrasi itu kan sebenarnya perspektif ya. Nggak bisa juga kita bilang demokrasi itu bagus atau jelek gitu ya. Ya karena banyak proses di ketatanegaraan di dunia ini gitu kan yang hanya bilang mau pakai proses politik gimana pun juga gitu ya. Ini mah cuma pilihan doang, pasti ada plus minusnya gitu. Benar. Jadi semua sistemnya pasti ada. Pasti ada minusnya. Bagus, apalagi pasti ada bagusnya. Ya, ada kebetulan aja kita demokrasi. Cuman kayak begitu tuh, kayak lampu kalau digiring kayak mungkin sekarang ada penggiringan massa untuk menyoblos dan lain-lain. Ya semudah itu. Coba misalkan gini ya, ini Hasan nih ya ngerasain gitu. Lebih baik ngeyakini satu orang yang idealis atau lebih baik meyakinkan 10 orang yang bisa dikendalikan dengan uang? Yang kedua sih kayaknya. Kayaknya yang kedua. Karena kalau pragmatis pasti kayak gitu ya. Betul. Ngapain misalkan Ihsan ya orang jadi orang kritis, saya harus meyakinkan Ihsan harus milih ini nih gitu kan. Ngobrol bisa 2 kali 3 kali baru Ihsan itu punya pilihan. Benar. Belum tentu paham nih, tapi bisa untuk menentukan pilihan gitu. Dibandingkan itu 10 orang udah aja gitu selesai dengan sekali pertemuan gitu. Dan belum tentu juga Ihsan yang ideal ini bisa ngajak 10 orang lainnya gitu. Iya. Kan gitu. Nah, itu jadi Gen Z sekarang kayak gitu. Itu kelemahan kita tuh. Enggak kelemahan sih ya. Kekurangan lah. Kekurangan kayak gitu. Kekurangan kita. Mungkin kedepannya tuh pemenang politik tuh sudah bisa kita ukur ya kan dari bagaimana dia menguasai sosial media. Karena kan Gen Z itu basisnya di sosial media. Iyalah kayak gitu. Betul. Nggak bisa skeptis lah kita. Kayak kemarin 58% Gen Z. Ya. Apa nih? Saya Kemana nih? Bingung nyambungnya. Kemana nih? Kemarin yang mana? Kan kita lihat kemarin banyak pemenang-pemenang pilkada, pemilu, pilpres, mereka yang menguasai sosial media gitu dan kedepannya mungkin alat-alat peraga kampanye mulai ke arah sana. AI itu kan termasuk membantu juga ya. Iyalah, itu udah jelas banget gitu. Makanya nggak bisa lah kita hari ini skeptis gitu. Tadi kayak pernyataan Ihsan di awal gitu. Guys, kita nggak pakai ChatGPT. Nggak juga. Nggak bisa skeptis kayak gitu. Kayaknya orang kita gitu kan. Ya mau nggak mau media sosial, walaupun ya konon kabarnya itu untuk betul-betul mengambil suara tuh kayaknya cuma 10% aja gitu untuk meyakinkan. Tapi cuman ternyata pengaruh pengguliran isu di masyarakat itu efektifnya lewat media juga. Buzzer tuh banyak. Beda-beda sih kayaknya kayak misalkan pengguna Instagram, pengguna X, Twitter dan pengguna TikTok kayaknya beda-beda pangsa pasarnya juga. Betul, benar. Main ini nggak main Twitter nggak? Main. Kalau saya main. Tapi sekarang Twitter tuh konotasinya negatif.
Nah, enggak maksudnya. Bentar. Apaan lu nih? Penjelasan dulu. Bisa jelaskan dulu kayak. Boleh jelaskan. Di Twitter tuh banyak buzzer maksudnya gitu. Itu maksudnya. Mungkin banyak yang lain. Mungkin banyak tweet-tweet yang tidak berlandaskan. Ya, saya itu nggak sepakat kayak gitu. Jadi kalau Twitter itu, kalau saya menggambarkannya itu kan banyak orang-orang yang bisa bertukar pikiran dan berdebat ya kayak gitu. Kalau di Twitter gitu. Tapi beda kalau di TikTok tuh. Justru buzzer-buzzer tuh di sono semua. Ini giring sono, jawabannya aneh-aneh gitu kan. Mungkin saya coba aja. Gen Z nggak suka berdebat kan. Kita nggak suka bertukar pikiran. Pengen tahu beres ya? Iya. Kita teguh pendirian. Betul. Kalau beres ya udah selesai. Kita nggak mau ngalah. Nah, coba nanti bandingin aja ya. Coba bandingin aja. Di Twitter kadang orang kan berdebat ya. Memang kadang banyak yang idealis lah gitu. Dalam artian kita bisa ngasih penilaian lah bahwa yang idealis itu oke lah benar pendapatnya gitu. Tapi sebanyak mana orang yang membaca apa yang dia tuliskan di Twitter itu gitu dibandingkan dengan orang yang beropini nggak jelas di TikTok gitu kan. Nggak bisa jutaan bisa jadi berapa konten gitu ya. Aduh, iya benar. Paling kan yang nge-retweet kalau orang-orang nge-retweet nggak pernah sih saya ngelihat gitu ya ada benar-benar statement yang bagus yang nge-retweet sampai jutaan jarang banget lah gitu. Iya, nggak pernah gitu. Baru sekarang ada platform lagi kan, Thread. Thread ya. Thread ya, tapi nggak ini juga sih. Kalau Thread ya kurang sih sebenarnya. Kurang ya. Tapi sebenarnya TikTok tuh lucu-lucu orangnya kan. Saya tuh Aneh. mainan TikTok. Iya. Makanya kayak gitu. Cuman ya buat di masyarakat mah oke lah itu tuh. Malah gitu. pasar itu yang banyak gitu ya. Iya benar. Banyak banget dari bocah lah gitu kan. Dari bocah sampai orang yang udah kayak kakek juga kan. Banyak mengandalkan TikTok. Apalagi kalau misalkan TikTok bisa lebih menghasilkan lah gitu. Gini apa sekarang kalau tanya cita-cita tanya konten kreator kan kayak gitu. Iya kayak gitu. Konten kreator TikTok. Ya TikTok maksudnya. Iya. Udah nggak ada kan sekarang konten kreator Twitter. Iya betul. Jadi nggak ada fokus di situ. YouTube juga masih ada. Cuman masih kalah lah. Iya masih kalah sama TikTok. Nah itu sekarang kenapa ya? Kan YouTube dulu pernah booming banget nih YouTube. Sekarang kalah sama TikTok gitu kan. Apakah Gen Z tuh pengennya lihat yang singkat-singkat? Iya emang benar ya gitu. Males yang singkat panjang tapi bermakna gitu. Tadi kalau kita ngobrol dengan narasumber sebelumnya dengan Kang Parahan, kan kita ngebahas literasi. Nah, di mana Gen Z itu sekarang tuh yang paling kurang di Gen Z itu ketahanan bacanya. Ya. Mungkin itu berpengaruh juga ya ke ketahanan kita menonton. Itu pengennya yang singkat-singkat juga. Gitu. Nah, gimana pendapat sepakat sih kalau itu sepakat saya gitu ya. Karena kayaknya lebih enak kedengerin yang singkat-singkat lah, to the point. Nah, kayaknya generasi sekarang apalagi generasi Gen Z tuh enaknya to the point gitu. Kalau misalkan kayak YouTube gitu, kayaknya nih yang kita lakuin aja laku gitu buat Gen Z. Benar. Kalau nggak dipotong jadi klip-klip mah gitu. Artinya maksudnya kalau kita kebanyakan Gen Z tuh kan sebetulnya nggak suka basa-basi. Iya benar. Itu nggak suka basa-basi. Untuk kayak tadi Manawi itu udah jadi stigma negatif buat Gen Z lah itu. Iya benar. Jadi kan sukanya hal-hal yang to the point gitu. Nah itu jadi hal yang kita bisa geser dari apa yang dilakukan di platform YouTube ke platform TikTok gitu. Nah cuman buat literasi ya, saya tuh Gen Z yang sebetulnya juga males buat membaca gitu. Tapi kita kan namanya Gen Z pasti punya hack gitu. Iya benar. Nah justru malah memanfaatkan media-media sosial itu buat mencari literasi. Kayaknya nggak, kalau misalkan nggak TikTok sekarang ya, kayaknya nggak sulit juga kok nyari konten kreator TikTok yang ada kaitannya sama literasi gitu. YouTube juga apalagi kalau misalkan sekarang banyak lah yang ngebedah buku, ngebahas tentang suatu topik yang sifatnya berbobot gitu ya, yang bisa kita dengerin sambil ngapain pun gitu. Benar. Itu banyak. Nah, saya sering kayak gitu juga kan. Percaya sih ya. Jadi sebelum baca buku, pernah ada yang bilang ke saya soalnya. Hadian. Sebelum baca buku kita lihat rangkumannya dulu di YouTube banyak. Kayak gitu. Itu cara hack kita buat biar memahami. Tapi saya suka tadi dengan statement Akang. Gen Z tuh nggak suka yang bertele-tele, suka yang to the point langsung. Kayak ketua PSSI kita. Yang itu sih. Gak bertele-tele, saat STI pecah. Benar. Jadi aja 51. Iya, jadi 51. Jadi 51 kan. Total football.
Ngobrolin bola asik kan? Boleh. Kemarin strateginya jalan nggak? Kenapa 5-1 deh gitu? Aduh kacau itu. Bintang laut itu gimana itu pelatihnya? Nah, itulah kadang mungkin ketua PSSI atau pelatih timnas itu harus nyontoh Gen Z ya gitu. Yang bisa melakukan secara instan tapi menyelesaikan permasalahan. Nah, kan kita tahu ya, sama-sama tahu si pelatih timnas ini bukan Gen Z ya. Mainnya banyak yang Gen Z tuh. Benar. Kayaknya itu mau-maunya. Itu nggak bisa diselesaikan. Mungkin itu ya salah satu alasannya mungkin. Iya gitu. Pada akhirnya ya kayak begitulah gitu yang harusnya. Aduh, kemarin sih kayaknya hype-nya pecinta sepak bola Indonesia udah kemakan hype dari jersey ya. Iya, betul ya. Udah oke lah hype-nya nih. Terus kemarin ini jersey Piala Dunia sih. Iya, digaungkan iya, udah hype-nya udah mantep banget nih. Apalagi terakhir kan sampai ke tiket sold out berapa menit aja gitu kan. Iya, bener, yang buat lawan Bahrain gitu. Taunya kita dijatuhin ekspektasi gitu kan. Kacau. Tidak sesuai ekspektasi itu. Kayak gitu cara makanya. bermainnya. Anda enggak percaya proses? Sini, kita kan sebagai fans MU. Fans ke MU. Iya. MU dong. MU. Kita MU. Glory Bali United. Mungkin nanti di akhir ada statement tentang MU. Kita sudah terlalu bukan dimuakan, maksudnya terlalu dikasih tahu sama mereka itu percaya dengan proses gitu. Ya. Percaya dengan proses. Kita percaya nggak sih? Saya sebagai fans MU yang awal menyukai MU dari Sir Alex Ferguson. Iya benar. Gitu kan. Saya nggak menerima statement itu karena saya tidak mengalami proses Sir Alex Ferguson itu membangun tim sampai timnya juara terus. Jadi saya ngalaminnya ya MU pas juaranya terus gitu. Jadi pas sekarang kebagian kayak begini gitu kan. Rada ini ya. Aduh, gak terima juga. Apalagi MU kerjanya ganti pelatih terus gitu kan. Bagus enggak mirip gitu. sama 11-12 lah. Sama timnas kita. Ya, masih bisa dikaitkan lah gitu ya. Tapi kita mau punya stadion baru. Tapi satu lah. Maksudnya tapi satu yang bisa ditulis dari fans MU gitu kan. Seburuk-buruknya MU kita tapi tetap cinta. Betul. Gitu. Sama kayak kebanggaan kita kepada Garuda di dada. Betul. Gitu. Nasionalis kita. Berarti gitunya dulu. Sebagaimana kita fans MU berarti gitu ke Indonesia mah tetap nasionalis. Indonesia dong. Gitu bakal pindah. Kita mah nggak akan kabur ada dulu tagline kabur aja dulu kita nggak bakal. Kita mah nggak bakal gitu. Stay aja dulu gitu. Kemana-mana ya. Info ke Korea kan. Iya. Terlalu panjang pembahasan kita dari tadi ngalor ngidul. Mungkin dari tadi tim kreatif juga udah gini-gini nih kalau gini itu hari. Nggak bisa habis deh. Ngobrol gitu nggak bakal habis. Kita lagi seru-serunya. Mungkin dari belakang nanti kita diskusi ya. Siap. Karena masih panjang pembahasan. Betul. Kalau udah ngomongin MU nanti ngomongin bola lah. Iya. Gitu. Gak akan habis-habis. Setidaknya Persib kita juara lah ya. Oh iya itu paling penting. Kita Persib juara. Harus itu harga mati Persib mah. Persib juara aman-aman. Mungkin sekarang closing statement dulu nih dari Kang Hadian. Harapannya untuk Gen Z mungkin atau harapan untuk politik Indonesia ke depannya. Kalau mau berat ya. Aduh, politik. Kita serahkan lagi aja gitu. Sebenarnya intinya gini dari pembicaraan kita sekarang ini kayaknya Gen Z itu jangan sampai nanti dipandang sebelah mata lah, apalagi dalam konsentrasi politik gitu. Kalau terlibat langsung mungkin nanti di pemilu berikutnya jadi konsentrasi ya boleh lah gitu, jadi aktor politiknya sendiri gitu. Tapi yang jelas adalah bahwa nanti ke depan bakal jadi eranya Gen Z gitu. Apalagi konon hari ini kabarnya Indonesia itu masih punya keinginan untuk memandang 2045 itu jadi Indonesia. Oh, emas dong. Ya. Jangan kemana-mana udah ya. Nanti itu pasti ketika Gen Z itu kan di 2045 tuh insya Allah lah jadi ininya di usia-usia yang matang ya gitu kan. Jadi bakal Gen Z yang bakal memimpin negara ini. Ya tadi tergantung lagi pada Gen Z-nya gitu. Mau betul-betul membawa Indonesia emas atau malah mau menjadikan Indonesia cemas. Betul. Itu ngeri banget. Itu kayaknya kira-kira gitu. Keren banget Kang Hadian. Terima kasih banyak. Banyak sekali ilmu yang bisa kita dapatkan hari ini ya. Dari walaupun kurang panjang nanti kita lanjut lagi ya. Boleh. Dari kebiasaan Gen Z, politik, bola gitu ya. Udah banyak banget pembahasan kita hari ini. Insyaallah semoga bermanfaat buat pemirsa juga di rumah ya. Amin. Mungkin sekian dari saya. Oke.
Saya Hasan. Saya Ihsan. Dan ini Kang Adian. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Tunggu.